Halo Sobat Mister, Top 5 hadir kembali dengan berita terhangat yang kami rangkum dalam sepekan. Diduga jual beli jabatan, pejabat Pemko Medan dinonaktifkan. Isu jual beli jabatan bukan hal yang baru didengungkan. Isu jual beli jabatan ini memang sulit untuk dibuktikan, mengingat antara penjual dan pembeli jabatan sama-sama mau bertransaksi. Tetapi meski transaksi terjadi karena mau sama mau, bukan berarti tidak memiliki celah hukum. Mengapa? Karena ada yang dirugikan akibat transaksi mau sama mau tersebut. Jual beli jabatan akan mengabaikan hak kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik. Hanya karena ada transaksi dan kong kali kong, kesempatan itu tidak didapat kepada orang yang tepat. Dan kerugiannya lagi bagi masyarakat jika jabatan yang diemban untuk melayani masyarakat jadi tidak diperoleh karena pejabat yang tidak kompeten. Baru-baru ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, Zain Noval, dinonaktifkan dari jabatannya. Dia juga diperiksa oleh Inspektorat karena diduga melakukan jual beli jabatan. Wali Kota Medan Bobi Nasution membenarkan pemeriksaan itu terkait dugaan jual beli jabatan, namun dia enggan menjelaskan detail jabatan apa yang dimaksud. Bobi menyerahkan proses pemeriksaan kepada Inspektorat. Ia menegaskan tak boleh ada pungutan liar di Kota Medan. Selain Kepala BKD, pemeriksaan terkait dugaan jual beli jabatan ini juga dilakukan terhadap Kepala Bagian Hubungan Antar Kota Daerah dan Lembaga Kota Medan juga turut dinonaktifkan. Gonjang-ganjing minyak goreng belum usai, harga minyak goreng curah tak sesuai head serta munculnya minyak curah yang dikemas. Kisruh minyak goreng dengan sejumlah kebijakan yang tidak lagi bijak bagi masyarakat kian memanas. Angin surga yang diwacanakan pemerintah dengan memberikan subsidi minyak goreng kepada masyarakat miskin kian menyesakkan. Meski diberikan subsidi, masyarakat khususnya UMKM belum mampu menghilangkan keresahannya. Setelah sebelumnya harga minyak goreng kemasan sempat dibanderol Rp14.000 karena mendapat subsidi pemerintah. Namun saat itu minyak kemasan sulit didapat di pasaran. Harga minyak goreng kemasan yang diberlakukan pedagang eceran pun melonjak dan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga mencapai Rp20.000. Kini kebijakan pemerintah berubah. Subsidi minyak goreng diberikan untuk minyak goreng curah dengan ketentuan harga eceran tertinggi Rp14.000. Faktanya, harga minyak goreng di tingkat eceran sudah hampir sama dengan harga minyak goreng kemasan yang ditentukan mekanisme pasar. Baru-baru ini tim Pangan Polda Sumatera Utara juga menemukan fakta harga minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi. Gonjang-ganjing minyak goreng belum usai. Seiring dengan kenaikan harga minyak goreng baik curah maupun kemasan, muncul kembali kenakalan baru adanya dugaan pengoplosan minyak goreng. Minyak goreng curah dioplos menjadi minyak goreng kemasan. Traffic light Siantar tidak berfungsi. Traffic light atau yang biasa disebut masyarakat lampu merah adalah termasuk kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatur perlalu lintasan. Dibutuhkan utamanya di persimpangan yang padat lalu lintas. Jika tidak, bukan menutup kemungkinan menimbulkan kesemrautan bahkan kecelakaan. Traffic light di Kota Pematang Siantar beberapa kali mendapat kritik dari masyarakat dan juga wakil rakyat. Bukan satu atau dua kali traffic light di simpang Jalan Sudirman yang padam hingga tidak berfungsi. Dalam setahun saja bisa terjadi 2 kali dengan menunggu proses perbaikan yang cukup lama. Lucunya, menanggapi traffic light yang berulang kali tak berfungsi tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kartini seperti buang badan. Ia mengatakan perbaikan dan spare part menunggu dari Pulau Jawa sehingga menunggu waktu lama. Hal tersebut mendapat kritik dari DPRD Kota Pematang Siantar karena seharusnya Dinas Perhubungan memiliki stok tersebut. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Astronot, menyarankan untuk pemeliharaan traffic light agar di pihak ketiga dicari vendor dari Medan untuk mengelola itu. Bantuan sosial di tengah kenaikan berbagai kebutuhan. Sejumlah bantuan sosial digelontorkan oleh pemerintah dalam kurun waktu memasuki bulan Ramadan ini. Bansos tersebut antara lain program Keluarga Harapan, bansos sembako atau bantuan pangan non-tunai, dan yang terbaru direncanakan akan disalurkannya bantuan sosial upah bagi pekerja dan juga bantuan sosial minyak goreng. Subsidi minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan diberikan kepada 20,5 juta warga miskin. Keputusan penyaluran anggaran untuk sejumlah program bansos di bulan Ramadan diputuskan dalam sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menyatakan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi pertimbangan prioritas bagi pemerintah dalam memutuskan berbagai kebijakan, apalagi di tengah tantangan kenaikan harga komoditas di tingkat global sebagai dampak dari konflik Rusia dan Ukraina.
Dalam sidang Kabinet Paripurna diusulkan bantuan Presiden diberikan juga untuk usaha mikro yang nanti akan diagendakan besarnya Rp600.000 per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta. Sejumlah pihak menilai program subsidi yang langsung diberikan kepada masyarakat ini dinilai positif karena menyasar keluarga miskin dan pedagang yang terdampak. Namun di sisi lain, kalangan ekonomi menilai persoalan minyak goreng tak bisa diselesaikan hanya dengan BLT, tetapi harus dengan perbaikan tata kelola dan penegakan aturan yang tegas dari pemerintah. Amerika Serikat mengancam tak menghadiri pertemuan G20 jika Rusia tetap diundang. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menegaskan kepada Indonesia bahwa Amerika Serikat tak akan mengikuti rangkaian pertemuan G20 jika perwakilan Rusia turut hadir. Menteri Keuangan itu sudah menegaskan posisi negaranya ini kepada para Menteri Keuangan di G20, terutama Indonesia selaku pemegang presidensi tahun ini. Seorang sumber mengatakan bahwa Yellen merujuk pada sejumlah pertemuan para Menteri Keuangan negara-negara G20 yang dijadwalkan digelar pada bulan ini. Yellen menegaskan posisi negaranya ini saat berbicara di hadapan Komite Layanan Finansial Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Dalam rapat itu, Yellen kembali menegaskan keinginan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendepak Rusia dari G20 karena invasi Ukraina. Dalam pernyataan Biden, Rusia tak bisa diperlakukan biasa saja di instansi finansial manapun. Biden meminta Rusia didepak dari G20. Indonesia sendiri menegaskan bakal mengundang seluruh negara anggota G20 dalam rangkaian acara tahun ini, yang berarti termasuk Rusia. Biden sempat mengatakan Indonesia juga harus mengundang Ukraina jika memang ingin tetap menghadirkan delegasi Rusia. Demikian Top 5, pastikan Anda tetap mengupdate informasi bersama kami di Mistar TV. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.